Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang persamaan kuadrat, yaitu persamaan kuadrat baru. Langsung saja, untuk pembahasannya itu sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya 3.2, yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya, dan itu penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Dan untuk tujuan pembelajarannya itu tujuan pembelajaran mengenai tentang persamaan kuadrat yaitu dapat mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Yang kedua itu menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk persamaan kuadrat. Dan yang ketiga itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Dalam materi kali ini, dalam materi persamaan kuadrat kali ini, tentu saja ada manfaat dalam kehidupan sehari-hari, di mana itu manfaatnya itu untuk mencari tahu lintasan benda yang berbentuk parabola seperti lintasan bola yang ditendang ke atas, dan juga untuk mencari sisi segitiga siku-siku yang tidak diketahui. Lanjut, di sini ada materi yang itu mengenai tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Apabila sebuah persamaan kuadrat mempunyai akar-akar x1, x2, maka persamaan kuadratnya bisa dinyatakan dalam bentuk rumusnya, yaitu x kuadrat dikurangin buka kurung x1 ditambah x2 tutup kurung x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Lanjut, di sini ada pengaplikasian mengenai tentang persamaan kuadrat. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu tentang taman yang berbentuk persegi panjang. Langsung saja soalnya itu, keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, yang pertama itu buatlah persamaan kuadrat untuk permasalahan di atas. Dan yang kedua itu mengenai tentang tentukan panjang dan lebar taman tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya, ingat di dalam soal tersebut diketahui itu kelilingnya itu 90 meter. Nah, kelilingnya itu 90 meter. Keliling taman itu 90 meter. Untuk luas tamannya, yang diketahui kan luas taman yaitu 450 meter persegi. Sini luas taman 450 meter persegi. Untuk menyelesaikannya itu kita permisalkan terlebih dahulu. Permisalkan bahwa panjang P ini artinya panjang yaitu panjang kita misalkan dengan x1 dan lebar ini L sama dengan x2. Bahwa keliling taman itu besarnya itu 90. Masih ingat kan kalian tentang rumus keliling, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 90. Untuk panjang ditambah lebar, panjang ini maaf ya, ibu belum ganti, ini seharusnya x1 panjang ditambah lebar itu sama halnya dengan x1 ditambah x2, yaitu, nah ini kenapa 90/2, kan ini kan 2 dikali panjang tambah lebar, yang dicari kan panjang ditambah lebar ya, atau x1 ditambah x2. Jadi P ditambah L atau x1 ditambah x2 itu 90, 2 berarti per 2. Oke, untuk x1 ditambah x2 ini berarti 90 dibagi 2 itu 45. Terus untuk x1 dikali x2, untuk x1 dikali x2 itu menandakan sebuah luas. X1 dikali x2 itu menandakan luasnya itu kan 450. Luas itu sama dengan x1 dikali x2 atau panjang dikali lebar. Nah, sampai sini paham? Terus ingat ada rumus kuadrat baru. Rumusnya yaitu x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 x
ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Untuk mengetahui persamaannya yaitu substitusikan X1 dan X2 di dalam persamaan yang ini. X kuadrat dikurangin X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 itu berapa? 45X ditambah X1 dikali X2, yaitu X1 dikali X2 itu berapa? 450, berarti ditambah 450 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat dikurangin 45X ditambah 450 sama dengan 0. Ini jawaban yang A. X kuadrat dikurangi 45X tambah 450 sama dengan 0, ini persamaannya. Dan untuk yang kedua yaitu yang ditanyakan mengenai tentang panjang dan lebar taman tersebut. Nah, kalian kan sudah dapat mengetahui tentang persamaan dari persamaannya, yaitu kan X kuadrat dikurangi 45X plus 450 sama dengan 0. Ini persamaan yang sudah kalian dapat dari pengerjaan kali ini. Langsung saja X kuadrat dikurangi 45X ditambah 450 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kalian sudah pernah kan belajar pemfaktoran di mana ini? Kita faktorkan terlebih dahulu. X 450 itu berarti berapa? 30 sama 15. 30 sama 15 kan 450 ya? Ya. Jadi untuk negatif 45 kan berarti ini negatif, ini negatif. Nah, untuk mencari X1 dan X2, nah X min 30 sama dengan 0, berarti kan artinya X1 sama dengan 30. Kenapa 30? Kan 30 ini pindah ruas, negatif 30 pindah ruas jadi positif, jadi X1 sama dengan 30. Untuk X2 nya yaitu kan X min 15 sama dengan 0, X dikurang 15 sama dengan 0. Nah, X2 nya otomatis jadi 15. Kenapa 15? Kan yang ditanyakan X, berarti negatif 15 ini pindah ruas jadi positif, X kuadrat sama dengan 15. Jadi panjang taman adalah 30 meter dan lebar taman 15 meter. Nah, ingat X1 itu menandakan apa? Menandakan ini, permisalan panjang, berarti otomatis panjangnya itu panjangnya itu 30, yaitu X1 panjang. Dan untuk X2 itu menandakan mengenai tentang lebar. Nah, lebar X2 mengenai tentang lebar, yaitu lebarnya 15 meter. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal mengenai tentang persamaan kuadrat, di mana akar-akarnya yaitu sudah diketahui. Di sini contoh soalnya yang akar-akar yang sudah diketahuinya ada akarnya 3 dan 6. Penyelesaiannya bagaimana sih? Kita misalkan terlebih dahulu, X1-nya itu 3 dan X2-nya itu 6. Nah, langkah berikutnya itu mencari X1 ditambah X2 sama dengan X1-nya berapa? 3 ditambah X2-nya berapa? 6, berarti sama dengan 9. Terus langkah selanjutnya itu X1 dikali dengan X2 sama dengan X1-nya berapa? 3 dikali X2-nya 6, berarti sama dengan 18. Nah, langsung masukkan ke rumus. Ini masukkan ke rumus. X2 dikurangi X1 ditambah X2 itu berapa? Di sini sudah diketahui. X1 tambah X2, bahwa X1 tambah X2 itu 9 dikali 9 berarti 9X ditambah X1 dikali X2. Coba lihat, perhatikan X1 tambah X2 berapa? Di sini 18. X1 dikali X2 itu 18. Langsung saja ditambah 18 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat dikurangi 9X ditambah 18 sama dengan 0. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.